Baiklah. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun itu. Ibu sibuk bekerja di dapur. D. Tanda titik dua. 1. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan penjelasan. Contoh, A. Ketua, Ahmad Wijaya, Sekretaris, Siti Handayani, Bendahara, B. Hartawan. B. Tempat sidang, ruang 104, pengantar acara, Bambang S. Hari Senin, waktu 09.30. 2. Tanda titik dua dipakai I di antara jilid atau nomor dan halaman. 2i 1 antar bab dan ayat dalam kitab suci. 3i3 di antar judul dan anak judul 1 kurang serta 1v nama kota dan penerbit buku acara dalam karangan. Contoh, tempat 1M 2018-347 Surat Yasin 9. B. Kalimat efektif. 1. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tentuan bahasa baku, jelas, ringan, atau lugas. Koherensi antar kalimat harus hidup dan tidak ada unsur yang tidak berfungsi. 2. Ciri-ciri kalimat efektif. A. Kesepadanan dan kesatuan. Contoh, Ibu menata ruangan tamu tadi pagi. 1. Subjek dan predikat. Subjek berupa kata dan kelompok kata. Contoh, berupa kata bangsa Indonesia, mengingatkan pendamaian dan persahabatan. Contoh, berupa kelompok kata, mencabut gigi hanya dilakukan dengan keadaan terpaksa. 2. Kata penghubung, intra kalimat dan antar kalimat. Contoh, kami bekerja keras sedangkan dia hanya bersenang-senang. Ayah pulang sebelum fajar terbenam. B. Kesejajaran, penggunaan bentuk bahasa dalam kalimat. Contoh, setelah dipatenkan, diproduksikan, dan dipasarkan, masih ada juga sumber pengacauan seperti peniruan yang langsung atau tidak langsung. C. Penekanan dalam kalimat inti di pikiran. 1. Posisi dalam kalimat. Contoh, Ibu berada tengah malam tanpa memikirkan kesehatannya. 2. Urutan yang logis secara kronologis. Contoh, kehidupan anak muda sekarang royal sehingga pendidikannya terbengkalai. 3. Pengulangan kata untuk menegaskan maksud. Contoh, dalam pembiayaan harus ada keseimbangan antar pemerintah dan swasta, demokratis dengan luar negeri, serta keseimbangan perbankan dengan lembaga keuangan non-bank. D. Kehematan kata dan frase. 1. Pengulangan subjek kalimat dihindari. Contoh, pemuda itu segera merubah rencananya setelah ia bertemu dengan pimpinan perusahaan. 2. Pemakaian kata depan di dalam
di dan di daripada. Contoh, tanpa berangkat dari Bandung menuju Jakarta jam 7.30, perhiasan Linda yang bagus itu lebih mahal daripada perhiasan Lina yang berlian. B. Kevariasian dalam kalimat atau paragraf lebih hidup. Contoh, 1. Subjek di awal, nenek turun tangga pesawat itu dengan hati-hati. 2. Predikat di awal, turun tangga pesawat itu nenek dengan hati-hati. C. Penetapan paragraf 1. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan efektif di pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan, atau seperangkat kalimat yang membicarakan satu topik atau satu kesatuan efektif yang terdiri atas seperangkat kalimat yang dipergunakan oleh pengarang sebagai alat untuk menyatakan jalan pikirannya kepada para pembaca. Fungsi paragraf. A. Penempong ide pokok. B. Sebagai alat untuk memudahkan pembaca untuk memahami jalan pemikiran penggarang. C. Sebagai alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. D. Sebagai pedoman bagi pembaca. 2, A. Mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. E. Alat untuk menyampaikan pokok pikiran paragraf kepada para pembaca. F. Sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. 3. Kedudukan paragraf. Sebagai karangan ilmiah terdiri atas beberapa bab, bab terdiri atas beberapa anak bab, dan anak bab terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf berfungsi untuk membangun sebuah karangan atau karya ilmiah. Unsur-unsur paragraf. A. Transisi adalah mata rantai penghubung antar paragraf. Bisa berupa kata, kelompok kata, dan kalimat serta implisit dan eksplisit. B. Kalimat topik sama dengan pokok pikiran sama dengan pikiran utama sama dengan ide pokok. Letaknya biasanya di awal, di tengah, dan di akhir, serta di awal dan di akhir. C. Kalimat pengembangan atau kalimat penjelasan, biasanya secara kronologis dan rasional. D. Kalimat penegas berfungsi sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik sebagai daya tarik bagi para pembaca atau saling untuk menghilangkan kejenuhan. 4. Struktur paragraf. A. Transisi. B. Kalimat topik. C. Kalimat pengembang. D. Kalimat penegas. 5. Kriteria paragraf. Panjang paragraf. B. Kualitas paragraf. 1. Isi paragraf berkisar hanya pada satu topik saja. 2. Isi paragraf relevan dengan isi karangan Y atau karya ilmiah. 3. Paragraf harus koheren dan uniti. 4. Kalimat topik harus dikembangkan dengan jelas dan sempurna. 5. Struktur paragraf harus bervariasi disesuaikan dengan 1. Latar belakang pembaca. 2. Sifat media tempat karangan terbitkan. 3. Sifat tentuan kalimat topik. 6. Paragraf ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. 6. Jenis-jenis paragraf. A. Paragraf pembuka terletak di bawah
judul atau anak. Judul berfungsi membantu pembaca untuk menelusuri alur pikiran penulis. B. Paragraf lanjutan terletak antara paragraf pembuka dan penutup, berfungsi sebagai batu loncatan bagi penulis untuk berpindah dari satu pokok pembicaraan ke pokok pembicaraan lain tetapi masih di dalam topik. C. Paragraf penutup terletak pada akhir kesatuan paragraf.